Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran ke mata kuliah manajemen proyek pada program studi teknik informatika Fakultas Teknik UHAMKA. Kali ini kita akan membahas tentang studi kelayakan proyek. Pertama akan menyangkut pengertian, tujuan dan manfaat dari studi kelayakan. Kemudian pada bagian 2 nanti kita akan memasuki pembahasan tentang studi kelayakan proyek dari aspek pasar dan pemasaran. Pada bagian 1 kita fokuskan pada pengertian, tujuan dan manfaat dari studi kelayakan proyek. Pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dilaksanakan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasikan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut dilaksanakan. Adapun yang dimaksud ide bisnis menurutnya adalah bermacam-macam bentuk, antara lain pendirian usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada seperti merger, penambahan modal, penggantian teknologi, pembukaan kantor baru, cabang, perwakilan, dan sebagainya. Pembelian perusahaan dengan cara akuisisi juga termasuk adanya yang dimaksud dengan ide bisnis. Sedangkan menurut Kasmir dan Jafar, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan studi kelayakan. Yang pertama, untuk menghindari risiko kerugian. Risiko kerugian untuk masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan untuk meminimalkan risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana, bagaimana pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Berikutnya, tujuan studi kelayakan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan rencana yang telah disusun, maka sangat memudahkan pelaksanaan. Pekerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan proyek yang sesuai rencana, maka memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Terakhir, untuk memudahkan pengendalian. Manfaat studi kelayakan. Manfaat studi kelayakan dapat dibedakan karena dua pihak yang berkepentingan yang dijabarkan sebagai berikut. Pihak pertama bagi analis, memberi pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis, runtut dalam menghadapi suatu masalah, dan mencari jawabannya. Terapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan atau pengukuran
penilaian dan pengambilan keputusan. Mengerjakan analisis studi berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Manfaat bagi pihak kedua, terutama bagi masyarakat, calon investor. Dalam menilai studi kelayakan, calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan, karena pada aspek inilah mereka dapat menentukan tingkat pengembalian modal, baik dihitung IRR, payback period, aliran kas, dan tentunya proyeksi laba rugi. Di sini mereka juga dapat memperhitungkan return dan risiko yang mungkin dihadapi. Mitra penyerta modal. Investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal, baik perseorangan maupun perusahaan. Hasil analisis ini akan membantu calon investor dalam meyakinkan mitranya. Manfaat bagi perbankan. Dalam proses persetujuan kreditan dari bank, diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak, maka diperlukan studi kelayakan. Manfaat untuk pemerintah. Penilaian pemerintah terhadap analisis ini adalah menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan, baik izin prinsip maupun izin operasional proyek. Manfaat bagi perusahaan, studi kelayakan untuk pengembangan bisnis baru akan berhubungan dengan pihak manajemen, terutama direksi. Manfaat studi kelayakan bagi masyarakat, ini merupakan acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek, biasanya menyangkut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan AMDAL ini biasanya untuk proyek-proyek besar, tapi tetap saja untuk proyek-proyek kecil juga dibutuhkan. Dan karena AMDAL itu dibutuhkan untuk proses izin lingkungan, memenuhi undang-undang lingkungan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan. Aspek pemasaran, aspek teknis atau produksi, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek SDM, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pada bagian satu ini sudah dibahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat studi kelayakan, baik kelayakan bisnis maupun kelayakan proyek. Dan pada bagian kedua nanti akan dibahas studi kelayakan proyek dari aspek pemasaran.